Ya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua kalinya saya berdiri di sini. Untuk siang hari ini adalah kegiatan kita adalah diseminasi yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Lurah. Alhamdulillah wasyukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Harapan kami semoga lancar tanpa halangan. Untuk itu baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, saya bacakan susunan acara pada diseminasi siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepada sekolah, yang ketiga diseminasi oleh Bapak Nur Wahid, dan yang terakhir adalah baiklah. Untuk masuk acara pertama dari pembukaan, mari kita baca basmalah bersama-sama pada kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah akan memudahkan acara kegiatan siang ini. Untuk selanjutnya adalah sambutan kepada Ibu Nani. Waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita berada di ruangan kelas 6 untuk melaksanakan kegiatan diseminasi sebagai bagian dari tugas Bapak Perwakil dalam kegiatan Kawal Guru Penggerak, mendapat tugas untuk melaksanakan diseminasi. Untuk kesempatan siang hari ini, alhamdulillah diseminasinya berjudul budaya positif. Tidak lupa juga mari kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semuanya yang berada di ruangan ini dan keluarga besar termasuk yang akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru semuanya, meskipun waktu sudah siang, saya berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan baik. Apa yang nanti disampaikan oleh Pak Wahid, tolong dicermati benar-benar, kemudian dianalisis, kemudian dilaksanakan. Karena apa yang nanti disampaikan Pak Wahid memang sangat berkaitan dengan tugas Bapak Ibu sebagai guru, baik itu di dalam kelas ataupun secara umum budaya positif di lingkungan sekolah. Siapa yang akan memberi contoh pada anak didik kita kalau tidak kita terlebih dahulu? Untuk itu silakan diikuti dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya menggugurkan kewajiban Pak Wahid yang penting diseminasi bahwa ibu guru yang penting sudah mendengarkan terus bablas tidak nepak itu rugi sekali, rugi waktu, rugi tenaga, rugi waktu. Begitu mohon Pak Wahid nanti benar-benar menjadi bahasan dan sharing yang akan menuju ke kenyataan, jangan hanya menyampaikan sebuah teori. Bersama-sama nanti cari jalan keluar, cari solusi bagaimana sih supaya budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas yang kampung itu benar-benar menerapkan itu. Beruntung sekali di sekolah kita ada beberapa guru yang masuk dalam nominasi guru penggerak, calon guru penggerak, sehingga pasti Bapak Ibu guru bisa bekerja sama lebih dibandingkan yang satu sekolah hanya satu. Untuk itu silakan diikuti dengan baik-baik. Jangan lupa ketika selesai perlu
perlu kolaborasi, lakukan secepat mungkin, jangan menunda sesuatu yang harusnya dilaksanakan dengan demikian. Saya ucapkan selamat mengikuti diseminasi. Semoga yang disampaikan nanti betul-betul berkesan, bermakna di Bapak Ibu guru untuk segera dan semangat mempraktekkan dalam implementasi kurikulum. Bersedia Bapak Ibu? Bersedia. Terima kasih. Demikian Pak Wahid. Silakan untuk melanjutkan kegiatan diseminasi. Semoga lancar, dimudahkan dan mendapatkan hasil sesuai target yang ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami kesempatan hari ini. Saya izinkan saya Nur Wahid ya, salah satu penggerak angkatan 11 dari SD 2 Tanasari. Pada kesempatan pagi siang hari ini akan belajar bersama-sama aplikasikan dari apa yang sudah saya pelajari tentang budaya positif yang ada di modul 1.4 kepada teman-teman guru semuanya. Sebelumnya Bapak Ibu guru semangat. Halo. Hai semuanya. Oke, sebelumnya saya hormati guru kepala sekolah. Alhamdulillah ini kebetulan komputer juga yang saya hormati. Bapak Ibu guru dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang saya hormati dan saya banggakan sebagai rekan saya di SD 2 Tanasari. Pada kesempatan siang hari ini, teman-teman halo. Saya akan membahas ataupun akan belajar bersama tentang nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, coba saya mau tanya dulu. Selama ini dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita, apakah Bapak Ibu sudah paham belum bagaimana implementasi atau mempraktekkan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah kita? Bagaimana? Sudah. Ya, Bu Sumalia, coba sebutkan satu aja budaya positif yang ada di sekolah kita. Pembiasaan Pak. Kebiasaan. Asmaul husna tentunya. Iya, seperti itu. Tapi itu satu di antaranya ya. Satu lagi Pak Muslim apa namanya? Persalaman itu Pak. Kesepakatan. Iya. Itu ya. Kesepakatan kelas. Juga ya. Kesepakatan kita selama Kesepakatan kelas. Oke, terima kasih. Jadi pada dasarnya teman-teman semuanya itu sudah paham ya, sudah mempraktekkan tentang nilai-nilai budaya positif yang sudah Bapak Ibu terangkan di sekolahan. Hari ini kita memperdalam lagi supaya kita lebih paham lagi tentang nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke. Nanti hari ini kita akan belajar bersama yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia yang ada dan dunia berkualitas, kemudian restitusi di posisi kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Oke, yang pertama Bapak Ibu semuanya, kali ini kita bersama-sama belajar itu budaya positif. Budaya positif. Apa yang dimaksud budaya positif? Nilai-nilai yang ada dan berdasar kebenaran di sekolah yang membiasakan murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, menghormat dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Budaya positif
positif. Budaya positif seperti yang tadi disampaikan Pak Muslim, yaitu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Coba kita gali satu persatu. Apa makna tadi? Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu, kita dalam menerapkan mempraktekkan budaya positif itu harus mampu mengakomodir semua kebutuhan yang diperlukan oleh murid. Jadi kita harus melihat apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh lingkungan kita, apa yang kiranya dibutuhkan oleh murid-murid kita, dan itu yang perlu kita praktekkan atau kita laksanakan dalam melaksanakan budaya positif yang ada di lingkungan atau sekolah kita. Contoh budaya positif yang perlu kita kaji yang pertama ya, hal sepele Bapak Ibu. Anak-anak masuk sekolah ketika pagi, budaya positif apa yang sekiranya perlu kita tanamkan? Ini, nah, jabat tangan bagus. Apalagi Bu? Sama tadi ini ya. Di sekolah. GPS Pak. GPS. Mengucapkan salam. Salam sopan santun 5S itu ya. 5S. Nah, itu sudah kita praktekkan lama sebenarnya Bapak Ibu ya. Cuma di sini kita ada istilah-istilah baru ya, budaya positif. Jadi yang pertama ayo kita bahas itu berjabat tangan Bapak Ibu. Nah, itu adalah budaya positif yang saya kira setiap sekolahan atau setiap instansi pendidikan hari ini sudah mempraktekkan semuanya Bapak Ibu ya. Jadi berjabat tangan. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan, mempraktekkan budaya positif ini dalam kegiatan KBM pembelajaran kita sehari-hari Bapak Ibu semuanya ya. Jabat tangan. Oke. Kemudian apa lagi? Mungkin Asmaul Husna Bapak Ibu ya. Jadi Asmaul Husna yang kita laksanakan setiap hari itu juga termasuk adalah budaya positif Bapak Ibu ya. Jadi Asmaul Husna ya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Yaitu kebiasaan membaca surat pendek. Ya, kebiasaan membaca surat pendek. Apalagi membersihkan kelas. Ya. Kemudian berdoa sebelum mengawali atau mengikuti pembelajaran. Kemudian dikala waktu sholat duha, mungkin sholat duha berjamaah, ya, dan lain sebagainya ya. Jadi budaya-budaya ini sebisa mungkin bagi Bapak Ibu kita lestarikan, kita praktekkan, dan ini menjadi kebiasaan yang tidak hanya di momen-momen khusus, tapi ini juga menjadi kegiatan yang kita laksanakan dalam keseharian kita. Tanpa ada masalah apapun, ini sudah merupakan, sudah menjadi kebiasaan. Itu adalah maksud dari budaya ini Bapak Ibu ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham. Oke, kita lanjutkan. Coba kita berpikir sejenak Bapak Ibu. Ya, Anda adalah si A. Tugas Anda Bapak Ibu yaitu mengepalkan salah satu tangan Anda. Siap Bapak Ibu? Ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam palang tangan Anda. Sudah? Ya. Simpan apa kira-kira? Jaga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Iya, barang-barang itu penting banget ya. Coba jangan sampai lepas. Kemudian
Tugas yang B yaitu coba rekan Anda tersebut bagaimana caranya bujuklah si A sampai mau membuka isi genggamannya. Kira-kira siap enggak? Kita praktekkan bareng-bareng ya. Coba si A, Bu Siti, Bu Upi, dan Bu Lia. Kemudian yang si B tugasnya adalah Pak Muslim, Bu Sisi, dan Bu Hedi. Siap? Hitungan 1, 2, 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang si A sudah membayangkan, sudah melaksanakan kira-kira apa ya yang ada dalam genggamnya. Jangan sampai Bapak Ibu lepas dari caranya si B mengganggu. Sekarang tugas B adalah membujuk si A supaya itu bisa lepas apa yang ada dalam genggamnya. Ya, kasih waktu 1 menit aja. Oke, cukup ya. Coba sekarang hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Coba Pak Muslim tanya siapa yang tadi lepas? Oh, Bu Lia. Tentang mempertahankan genggaman. Terus siapa yang lepas? Oh, Bu Siti ya. Oke, coba. Oke, bagi yang lepas coba. Ini ada pertanyaan. Apa alasan Ibu Siti kok sampai melepas dari genggaman tangannya dibujuk ya? Bujuk Bu Siti ya. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita bisa belajar Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dalam kegiatan atau permainan ini itu kita bisa belajar bahwa seyogianya sejatinya adalah kita itu mempunyai kendali yang penuh atau mempunyai kontrol yang utuh untuk mau membukanya atau untuk mau mempertahankannya. Jadi disinilah kita dituntut Bapak Ibu untuk mempunyai dedikasi atau kemampuan untuk mengontrol, manage ya, untuk membuka atau untuk menutupnya Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lanjutkan. Pemegang kontrol itu adalah pada diri sendiri. Walaupun tadi Pak Muslim istilahnya membujuk demikian, segala cara sudah dilakukan untuk memaksa Ibu Upi untuk membuka, tetapi kalau dalam diri Ibu Upi sendiri itu mempunyai ketahanan ataupun kontrol, maka sejauh apapun Pak Muslim mengganggu, memaksa tidak akan terbuka. Demikian juga dengan Bu Siti tadi. Bu Siti tadi membuka. Kenapa? Oh, mungkin ternyata di sini kita bisa belajar. Bu Siti belum mampu mengontrol, ya. Dibujuk rayu sama Bu Susi, tangannya membuka. Oke lah. Jadi kesimpulannya di sini Bapak Ibu semuanya, mari kita belajar dari permainan ini bahwa sebenarnya kontrol itu ada pada diri kita sendiri, Bapak Ibu ya. Memegang kontrol itu adalah pada diri sendiri. Baik guru maupun siswa pada dasarnya, guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut juga memilih untuk tidak melakukannya. Oke. Contohnya tadi ya, meskipun ada tata tertib sekolah dengan segala konsekuensi, tetap saja ada siswa melanggarnya karena kontrol diri tetap pada anak tersebut, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa alasan Bapak Ibu ketika datang ke sekolah tepat waktu? Bu Puji. Alasannya apa, Bu? Ya, kebiasaan. Kebiasaan. Bagus, Bu Siti. Kebiasaan juga ya. Upi kayaknya sini telat ini. Kebiasaan. Oke, ya. Jadi apa alasan Bapak Ibu ketika datang ke sekolah tepat waktu? Apakah karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain untuk mendapatkan iya
Jadi yang betul itu seperti apa? Ketika Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu itu betul-betul motivasi dari dalam diri sendiri atau mungkin ada iming-iming dari pihak ketiga? Nggak ada, kesadaran. Kesadaran. Nah, itu yang harus kita tanamkan Bapak Ibu ya. Jangan sampai ketika kita datang ke sekolahan di pagi hari, motivasinya adalah supaya tidak telat karena takut dimarahin atasan. Motivasinya karena ingin dipuji oleh rekan yang lain. Maka ketika itu diterapkan atau dipraktekkan ketika nanti pembelajaran di sekolah, maka kita sudah membohongi diri kita sendiri. Sehingga kalau dalam agama itu ikhlasannya kosong. Kalau kosong ya tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu sangat dalam praktek kegiatan kita bekerja di sekolah ini, ketika niatnya dari awal memang karena ingin dipuji, karena takut dengan atasan, maka nanti tertekan kita di sekolahan. Dan efeknya apa? Ya namanya orang tertekan pastinya tidak enak dan akan mengganggu pelaksanaan kita, profesionalitas kita dalam belajar di sekolah. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Kita lanjutkan disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif itu merupakan pendekatan ya, mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin itu berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Sudah tolong ya. Ulang ya. Jadi disiplin positif itu merupakan pendekatan yang tujuannya adalah mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman Bapak Ibu. Sepakat? Jadi disiplin itu berbeda dengan hukuman Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang Hukuman itu menyakitkan. hukuman itu meyakinkan. Kalau disiplin nggak meyakinkan. Coba mungkin nanti Hukuman itu tidak mendidik. hukuman itu tidak mendidik. Kalau disiplin mendidik berarti. Itu mendidik. Lebih menanamkan itu yang tadi namanya apa Pak? Yang depan. Restitusi. Resisten. Oke, tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Tapi pendapatnya tidak ada yang salah. Jadi kadang-kadang kita memaknai bahwa bedanya hukuman dengan disiplin itu hampir sama ya, sama-sama memaksa. Tetapi orientasinya, kalau hukuman itu kadang-kadang condong ke orientasi negatif ya Bu. Iya, betul ya. Kalau hukuman itu orientasinya negatif. Tapi kalau disiplin itu orientasinya positif begitu ya Bu. Iya. Hasilnya itu akan lebih tertanam dalam disiplin positif. Hasilnya lebih tertanam dalam disiplin positif. Oke, ada yang salah. Ya semuanya benar. Oke, kita lanjutkan. Disiplin positif. Kata lain dari disiplin positif adalah seorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada diri nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini diajar Dewan Toro menyatakan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, betul kan? Di sini garis bawahi Bapak Ibu ya. Motivasi intrinsik dari dalam diri bukan dari paksaan orang lain. Jadi bagaimana kita menanamkan budaya positif ini adalah tidak karena tekanan, tetapi betul-betul tumbuh sandar dari intrinsik anak-anak, dari pribadinya anak-anak Bapak Ibu. Sampai di sini paham? Iya. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan. Jadi kesimpulan dari semua ya yang tadi kita bahas adalah tujuan dari disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Menanamkan motivasi ke murid. Interview. Berarti dari tadi saya menjelaskan memperhatikan yang terima kasih buku ya betul. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan
Oke Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan sesi yang kedua setelah tadi kita break sebentar untuk sholat jamaah ya. Kita lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedikit kembali ke tadi yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kita bersama-sama ingin menanamkan budaya-budaya positif kepada peserta didik kita, kepada siswa kita. Dalam sedikit kasus, banyak kasus kita mungkin dalam menanamkan atau membiasakan budaya positif itu kadang-kadang dengan tekanan dan lain sebagainya. Oke lah, mungkin itu kita bisa sikapi dengan itu keharusan ya, karena anak hari ini kalau tidak di kelas tidak mau gitu ya, kadang-kadang kita membenarkan. Tapi pada seiring dengan berjalannya waktu, mari kita bersama-sama hindari hukuman-hukuman itu. Tapi mari kita bersama-sama menanamkan budaya-budaya positif supaya anak-anak itu tumbuh kesadaran dari diri, sehingga sifatnya nanti pembiasaan-pembiasaan ini akan lama Bapak Ibu ya. Beda kalau kasusnya dalam kita menanamkan ini dengan tekanan, dengan ancaman, maka selepas ancaman dan tekanan itu kita selesai ya, maka anak-anak kadang juga selesai. Karena kesadaran itu tidak tumbuh dari diri anak-anak itu sendiri. Tadi seperti yang kita tanyakan, apa bedanya disiplin dengan hukuman? Ya, itu saling melengkapi ya prakteknya kita ya. Jadi kadang-kadang kita ingin menjadikan anak-anak disiplin, maka kita perlu kasih hukuman. Kadang-kadang seperti itu kita prakteknya Bapak Ibu ya. Ya monggo lah, itu sesuatu yang salah tapi kita benarkan. Tetapi kalau tujuannya untuk kebaikan, kita membolehkan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bahas ini. Hukuman dan penghargaan. Menurut Al-Fiqh, dalam teorinya yaitu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah apa cara-cara mengontrol perilaku seorang, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Memberikan penghargaan sama nilainya sama dengan menghukum seorang. Jika kita memberikan hadiah pada anak yang pandai, maka sejatinya menghukum anak yang lain, mereka merasa gagal dan rendah diri. Di sini bisa kita pahami Bapak Ibu ya. Kadang kita memberikan penghargaan hadiah kepada anak yang lebih pandai, tapi menurut Al-Fiqh berarti kita setelah menzalimi anak-anak yang kurang pandai Bapak Ibu. Dan disinilah mari kita bersama-sama paham tentang bagaimana kita berdiferensiasi ya, memberikan pembelajaran, pembiasaan yang berdiferensiasi kepada anak, sehingga tidak ada satu peserta didik pun atau siswa kita yang merasa terzalimi oleh yang mungkin saya sebut kebodohan kita Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang kita bahas perbedaan antara hukuman dan disiplin seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Rupi ya. Ini saling melengkapi ya. Perbedaan antara hukuman dan disiplin. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusinya adalah merupakan pilihan ya, begitu ya. Oke. Kemudian tidak nyaman untuk murid. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid Bapak Ibu. Untuk anak, untuk jangka waktu untuk jangka waktu panjang. Oke. Sedangkan disiplin itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek saja Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu tidak nyamannya lama, sedangkan kalau disiplin itu mungkin tidak nyaman juga, tapi jangka waktunya pendek begitu. Sedangkan kedepannya akan menguatkan murid itu dalam jangka waktu yang panjang. Itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Kemudian itu hukuman, korban itu mendapatkan keadilan. Nah, sedangkan untuk disiplin sama, korban bisa diabaikan, sedangkan restitusinya adalah korban mendapatkan ganti Bapak Ibu. Kalau hukuman itu korban
bisa mendapatkan keadilan, sedangkan disiplin korban itu bisa diabaikan. Nah, restitusinya adalah korban mendapatkan keadilan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, itu untuk hukuman Bapak Ibu. Dan untuk disiplin yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kita lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva ya? Nanti kita sudah bersama-sama membahas ya, yaitu ada kasus Ibu Anas ya. Ia kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Eva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku itu. Eva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman itu menertawakan Eva yang tanggap dan malu luar biasa, dan malahan minta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang hidungnya. Dan dari kasus ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Coba. Dipikirkan ya, ditulis di kertas, nanti tak bacakan hasil pemikiran panjenengan semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di sini untuk presentasi ataupun belajar kita tentang disiplin positif. Banyak yang baik, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan session lanjutannya ya, session kedua. Kemarin kita break, tadi kita break sebentar untuk itu melakukan sholat zuhur. Semangat Upi, Susi. Oke, kita lanjutkan, yaitu tadi kita bahas apa? Bahas tentang budaya-budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita di SD Negeri Kota Sari. Jadi kita sedikit flashback, kita sedikit ingat kembali bahwa dalam kita menanamkan budaya positif kepada siswa, mari kita usahakan tanamkan motivasi-motivasi itu, kesadaran tumbuh dari diri siswa itu sendiri. Walaupun kadang prakteknya kita sedikit banyak menggunakan cara-cara yang mungkin bisa dibilang agak sedikit tekanan, tetapi tidak masalah, itu sebagai permulaan. Tetapi ke depan kita belajar bersama-sama untuk mampu menanamkan motivasi kepada siswa yang pada akhirnya tumbuh kesadaran dari siswa itu sendiri, sehingga ini sifatnya nanti jangka panjang, tidak setelah kita selesai maka siswa sudah tidak seperti itu, tapi nanti pembiasaan budaya positif ini menjadi jangka panjang, menjadi kebiasaan yang sudah menjadi mengakar kepada perilaku siswa itu sendiri atau peserta didik kita. Sampai di sini paham? Oke, terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjutkan tentang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Kita sebagai sekolah negara ya, jadi kita sering untuk tentang profil pelajar Pancasila itu sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Bahasa seperti itu sudah sering sekali kita dengar. Coba sebutkan satu. Oke, yang pertama adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
dan mandiri, kemudian bertambah kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai ini yang perlu kita tanamkan menjadi nilai-nilai positif di sekolah. Oke, lanjut. Lanjutkan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi kepada nilai-nilai positif yang sudah kita pelajari tadi di depan. Coba sedikit kita flashback, sedikit kita ingat nilai-nilai budaya positif yang sudah kita bersama-sama, khususnya saya selaku CGP di sini, diantaranya apa coba Oke? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai yang sudah kita biasakan sadari. Ya, SD kita alhamdulillah sudah bersama-sama ya, nilai budaya positif di setiap pagi sebelum masuk kelas. Anak-anak kita pembiasaan membaca Al-Quran itu juga nilai positif Bapak Ibu ya. Walaupun pada awalnya mungkin anak-anak kita paksa, tetapi pada kedepannya kita harapkan mudah-mudahan anak-anak tumbuh dari hati mereka sendiri Bapak Ibu. Kemudian mandiri Bapak Ibu ya. Apa coba kira-kira mandiri yang sudah kita tanamkan kepada anak? Ya, anak-anak sedikit banyak kemarin kita sudah belajar bersama ya, menanamkan kepada anak bahwa pentingnya mereka untuk mampu hidup sendiri ya, dalam artian ini kita terpaku tangan kepada orang lain, sehingga mereka itu siap ketika memang nanti di dunia setelah sekolah ya, mereka tidak cengeng, mereka tidak hanya berpaut kepada orang lain, tapi mereka bisa hidup dengan mandiri. Kemudian bernalar kritis. Kemarin kita bersama-sama juga sudah melaksanakannya Bapak Ibu ya. Kemarin kita terbukti melakukan perjalanan ya ke apa namanya kemarin Bu? Ya, kita melakukan perjalanan P5 ya. P5 yaitu ke tempat-tempat ibadah yang ada di Kebumen. Nah, di situ anak-anak banyak sekali mereka yang mempertanyakan ternyata di lain kita itu ada kelompok yang memang berbeda dengan kita. Dan mereka itu bertanya Bapak Ibu ya, masih ingat kemarin ya, ada yang menanyakan bahwa Pak bagaimana kita ketika diberi ucapan selamat oleh orang yang berbeda dengan kita gitu ya. Berarti itu menunjukkan bahwa anak-anak kita juga mempunyai nalar kritis Bapak Ibu mungkin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berkebinekaan global, bagaimana kita kepada anak supaya anak-anak ini tidak mempunyai sikap yang empatik, mempunyai sikap empatik kepada orang lain ya, menjaga kerukunan antar ya, bergotong royong dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu dorongan pada diri sendiri